Dari bencana konstruksi terbesar di California hingga kehancuran 15 bangunan tinggi di Cina yang bahkan belum pernah digunakan. Berikut 6 kesalahan konstruksi termahal yang pernah ada. Check it out. The Harmon Hotel. Harmon adalah gedung bertingkat tinggi di pengembangan City Center di Paradise, Nevada. Hotel setinggi 137 meter ini direncanakan memiliki 400 buah kamar, 200 kondominium, dan kolam renang rooftop yang menyajikan pemandangan kota Las Vegas. Konstruksi Hotel Harmon dimulai pada tahun 2007 dengan biaya yang diperkirakan sekitar 275 juta dolar atau setara dengan 4,2 triliun rupiah. Tetapi pada tahun 2008 pembangunan terpaksa dihentikan karena inspektur menemukan cacat struktural yang signifikan pada tulangan baja di lantai 49 yang dipasang secara tidak benar. Sehingga konstruksi dihentikan setelah pengerjaan lantai 48. Pada tahun 2011 muncul laporan bahwa Harmon tidak akan selamat dari gempa bumi dan akan runtuh karena masalah struktural. Kemudian sang pemilik pun menghancurkan bangunan tersebut dengan cara dibongkar lantai demi lantai karena jaraknya Harmon yang dekat dengan bangunan lain, termasuk dengan gedung pencakar langit. Proses ini dimulai pada bulan Juni 2014 dan selesai pada tahun 2015. Biaya pembongkaran sekitar 170 juta dolar atau setara 2,5 triliun rupiah. Jadi total biaya pembangunan dan pembongkaran Harmon lebih dari 450 juta dolar atau setara 6,8 triliun rupiah. Pada akhirnya, hotel ini tidak pernah digunakan atau dibuka untuk umum karena masalah struktural yang ekstrim. Liang Star City. Pada tahun 2011, pembangunan konstruksi Liang Star City di Kunming, China pada tahap kedua dimulai. Mereka membangun 19 bangunan bertingkat tinggi di 4 lokasi besar untuk menampung ruang perumahan dan juga kantor. Hanya setahun setelah konstruksi dimulai, proyek berpindah tangan dan perusahaan baru berhasil menyelesaikan 4 bangunan tinggi pertama mereka. Konstruksi kemudian dihentikan pada tahun 2013 karena masalah keuangan, sehingga 15 bangunan lainnya tidak sepenuhnya selesai. Selama bertahun-tahun, bangunan mulai dibanjiri air hujan di ruang bawah tanah yang menyebabkan kerusakan fondasi dan tidak dapat diperbaiki. Pada bulan Desember 2020, perusahaan real estate lainnya pun membeli properti dan hak proyek seharga sekitar 150 juta dolar atau 2,3 triliun rupiah. Mereka pun dengan cepat menemukan bahwa bangunan berusia 8 tahun ini tidak lagi memenuhi permintaan pasar real estate yang berubah dan memutuskan untuk menghancurkan bangunan yang tidak terpakai. Kru pembongkaran pun menempatkan lebih dari 4 ton bahan peledak dan melakukan langkah-langkah seaman mungkin. Akhirnya, pada Agustus 2021, rencana pembongkaran pun dimulai. Setelah bertahun-tahun perencanaan, konstruksi berhasil dirobohkan dalam 45 detik dan itu dilaporkan sebagai pembongkaran terbesar di Cina. Helen Sass Rail Tunnel. Pada tahun 1975, masalah muncul dari sistem rel Swedia karena beberapa bagian dari garis pantai barat yang tidak dapat lagi menangani peningkatan lalu lintas kereta api. Untuk memperbaiki situasi tersebut, proyek besar-besaran pun diumumkan untuk meningkatkan seluruh jalur menjadi jalur ganda.
Salah satu bagian penting dari proyek ini adalah peningkatan jalur kereta api tunggal di punggung Bukit Hellenses. Menjadi hambatan yang signifikan bagi kereta penumpang yang bergerak antara Gothenburg di Swedia dan Copenhagen di Denmark. Oleh karena itu, pembangunan terowongan Hellenses dimulai pada tahun 1992 dengan rencana untuk dibuka 3 tahun kemudian. Namun sayangnya muncullah beberapa masalah. Air tanah mulai merembes dari batu setelah konstruksi dimulai, dan volume yang jauh lebih besar dari yang diharapkan. Batu ini terlalu lunak untuk dilakukan prosedur pengeboran, bahkan terbelah saat percobaan pertama. Well, bagaimanapun pengeboran secara tradisional menyebabkan lebih banyak kebocoran air. Masalah ini membuat kontraktor asli bangkrut dan akhirnya menyerah. Begitu juga dengan kontraktor baru tidak melakukan hal yang jauh lebih baik. Selama konstruksi, mereka menggunakan senyawa beracun tanpa mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Sebagai akibatnya, ternak dan ikan di daerah sekitar pun mulai sekarat. Pada saat ini, hanya sekitar 3 km dari 8 km terowongan telah dibor. 8 tahun kemudian, konstruksi dimulai sekali lagi. Mesin dan praktik pengeboran baru pun membuat proyek berjalan lebih mudah. Tetapi pengeboran ditunda di area dengan batuan dasar berkualitas rendah karena butuh waktu ekstra untuk mengebor dengan aman melalui area tersebut. Konstruksi dari terowongan Hellenses selesai pada tahun 2015 atau 23 tahun setelah proyek dimulai. Pemerintah Swedia secara resmi mengungkap proyek tersebut menelan biaya sekitar 1 miliar krona Swedia atau 1,5 triliun rupiah. Pada saat selesai pada tahun 2015, total biaya yang telah dikeluarkan sekitar 15,7 triliun rupiah atau 10 kali lipat dari biaya asli. The Millennium Tower. Selesai pada tahun 2009, menara perumahan ini adalah bangunan terbesar ke-6 di San Francisco dengan tinggi hampir 200 meter. Pembangunan gedung pencakar langit ini menghabiskan biaya total 350 juta dolar atau 5,3 triliun rupiah. Pada tahun 2016, warga yang membayar hingga 13 juta dolar atau 2 miliar rupiah untuk satu unitnya menemukan bahwa menara Millennium miring dan ambles di dalam tanah. Penyelidikan selama waktu itu pun menunjukkan bahwa fondasi menara dibangun di atas pasir yang dalam sehingga tidak dapat menopang bangunan berat. Akibatnya, hanya berselang 7 tahun setelah dibuka, menara Millennium telah ambles sedalam 40 cm dan mengalami kemiringan 15 cm di bagian atasnya. Banyak warga melaporkan mendengar suara berderit dan retak. Bahkan, jendela pecah juga ditemukan di sudut unit yang menyiratkan bahwa ada masalah struktural lebih dalam di menara tersebut. San Francisco Oakland Bay Bridge. Lebih dari 27 juta kendaraan setiap tahun melakukan perjalanan antar Pulau Yerba Buena dan Oakland. Jembatan panjang ini memang aman, tapi gempa bumi pada tahun 1989 merubah segalanya. Gempa berskala 6,9 bernama Loma Prieta menghancurkan sebagian dari jembatan Teluk pada 17 Oktober 1989. Pejabat kota tidak punya pilihan selain mengatasi masalah struktural dan membuat jembatan aman kembali. Namun diputuskan bahwa memperbaiki jembatan dan kerusakannya akan terlalu mahal. Sebagai gantinya, pejabat San Francisco memutuskan untuk mengadakan kontes untuk desain jembatan baru dan butuh 10 tahun untuk menyepakatinya. Batang stabilitas sering patah, memerlukan perbaikan atau pembuatan ulang. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan pagar pengaman daripada penghalang.